1 minggu setelah dibaptis, kami sekeluarga mendapatkan ujian. Rumah kami dibakar. Pertama dapur dulu, ya, dapurnya dulu 1 minggu itu setelah dibaptis, dapurnya yang dibakar. Nah, kami selamat, semua selamat ketika itu, dan dapurnya habis terbakar. Nah, saya dan bapak, dua orang tua saya itu mengatakan bahwa karena kami baru percaya, kasihnya luar biasa ketika itu, jadi ya ampuni saja, ya ampuni, karena Tuhan mengajarkan kita mengampuni meskipun dapurnya dibakar. Nah, setelah itu seminggu kemudian setelah dapur dibakar, barulah seisi rumah kami dibakar, ya semua dibakar. Jadi itu ada bapak, ada ibu, ada adik saya, dan saya sendiri di situ. Adik sudah meninggal di tempat, ya sudah menjadi abu, ya. Terus bapak yang masih sadar, masih hidup, dan ibu langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, saya juga ikut ke rumah sakit ketika itu. At-tariku lidinihi, meninggalkan agama Islam, al-mufariqu lil jamaah, meninggalkan jamaah, as-sawadul a'zab, maka mereka pun juga halal ditumpahkan darahnya. Tidak ada solusi lain. Negara tidak pernah campur tangan ketika rakyatnya murtad. Yang kedua, demokrasi dan HAM dijadikan landasan melindungi pemurtadan. Betul? Bahkan zaman Pak SBY, orang murtad jadi menteri. Makanya Amerika tidak suka sama Afghanistan itu, karena Taliban itu, kalau ketahuan ada misi Katolik Protestan yang masuk ke Taliban, coba-coba murtadkan, pancung. Hari ini kita lihat Taliban nih. Taliban itu dengan bangganya ketika menguasai Kabul dan dia mendeklar bahwa dia menguasai Afghanistan, dia dengan bangganya, sayalah penegak khalifah di bumi ini dan akan dimulai dari Hurazan. Ini sesumbar mereka. Tapi apa kemudian setelah mereka menguasai negara itu? Mereka hanya sanggup menghidupkan listrik 8 jam dalam sehari. Dan mereka hari ini ngemis-ngemis investasi dari Rusia dan Cina. Itulah negara hari ini. Itulah kehidupan bernegara hari ini yang tidak mungkin bisa hidup tanpa bantuan dari negara lain. Kita terjaring dalam geopolitik dan geoekonomi global yang tidak bisa kita hindari. Artinya kalau Indonesia ini ingin dijadikan khilafah oleh Ismail Santo, mereka bisa nggak hidup sendiri? Itu soalannya. Saya sudah hangus terbakar, dan semuanya di sekitar kamar saya hangus terbakar. Pokoknya apinya sangat besar sekali. Nah, saya mau keluar, tidak bisa. Ke belakang karena ada ada jendela yang teralirnya besi. Satu-satunya jalan saya harus dobrak pintu yang terbakar itu. Nah, ketika saya memberanikan diri untuk dobrak pintu itu, terbukalah pintu itu. Nah, ketika saya ada di luar, saya ingat mana bapak, ibu, dan adik. Nah, tiba-tiba dari kamar sebelah itu keluar ibu dengan api yang besar, pokoknya seperti monster api dia. Itu saya coba untuk menolong ibu saya. Saya suruh berguling-guling di halaman, dan setelah mati apinya, saya tanya ke ibu, "Bu, mana bapak?" Gitu. Nah, ada di dalam. Terus saya lari masuk kamar, tidak bisa karena apinya terlalu besar. Muncullah bapak saya keluar dengan rupa yang sama, terbakar semuanya. Pokoknya seperti monster api itu, terus selimut api. Nah, setelah itu saya suruh bapak untuk ke belakang rumah karena ada kolam di sana, dan saya cemplungkan ke sana supaya apinya padam. Nah, baru ketika itu saya ingat, adik mana bapak? Ada di dalam. Nah, ketika itulah saya lari lagi masuk. Nah, ketika itu saya sambil nyari alat untuk siram, untuk memadamkan api, dan saya melihat adik saya di situ. Nah, saya
ingin juga, ya sebenarnya ingin juga mati di situ bersama-sama. Dan ketika saya mau masuk untuk mengambil adik saya, nah di depan kamar itu saya tidak bisa jalan, ya saya tidak bisa jalan, dan seperti ada yang memegang kaki saya, itu seperti ada orang yang menahan saya tidak masuk ke sana. Nah ketika itu berdiri sambil melihat langsung kondisi adik saya ketika itu, ya, dan bagaimana adik saya seperti boneka yang dibakar, ya, dan hanya mengatakan dua kata saja, ibu, dan artinya tidak ada. Ya di situ saya merasa kecewa. Pokoknya saya bersungut-sungut di situ. Saya Tuhan Yesus, saya sudah ikut Yesus, kok seperti ini, kok semuanya itu luapan emosi saya ketika itu. Dan tidak terasa semuanya habis. Kayu-kayu yang di atas plafon juga menjatuhi saya pokoknya ingin mati juga di situ, ya. Nah ketika itu, tapi ternyata saya tidak ada luka bakar sama sekali di situ. Nah ketika itu saya dibantu, barulah ada orang-orang yang membantu kami atau saya ketika itu memadamkan, karena sudah habis terbakar. Dan setelah itu adik sudah meninggal di tempat, ya sudah menjadi abu, ya. Terus bapak yang masih sadar, masih hidup, dan ibu langsung dibawa ke rumah sakit. Malam hari ini saya bisa berbagi kesaksian hidup saya, bagaimana saya menjadi pengikut Kristus. Dan puji Tuhan juga, sesungguhnya malam hari ini saya merasa tidak seperti mengorek luka lama. Sebenarnya saya tutup, saya tidak akan ingat, tetapi biarlah melalui kesaksian ini saya bisa memberkati banyak orang dan menguatkan orang. Nah malam hari ini perkenalkan, nama saya Kadek Wismaya, asal dari Singaraja, Bali, dan saya percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu di tahun 1997. Itu saya dibaptis tanggal 26 November, ya. Dan saya berlatar belakang Hindu, ya. Saya dulu Hindu yang taat, Hindu yang setia dalam ajaran agama. Nah ketika saya percaya bersama-sama dengan keluarga saya, ada bapak, ada ibu. Nah tentunya ketika itu saya berusia SMP mau SMA. Nah ketika itu, jadi mau tidak mau saya sebagai anak ikut orang tua ketika itu. Nah ketika itu saya dan kedua orang tua saya beserta adik saya itu tanggal 26 dibaptis, ya, karena sudah percaya kepada Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika itu saya dan keluarga dibaptis tanggal 26. Nah ketika selesai dibaptis itu, ya, 1 minggu setelah dibaptis kami sekeluarga mendapatkan ujian. Rumah kami dibakar. Pertama dapur dulu, ya, dapurnya dulu 1 minggu itu setelah dibaptis, dapurnya yang dibakar. Nah kami selamat, semua selamat ketika itu, dan dapurnya habis terbakar. Nah saya dan bapak, kedua orang tua saya itu
mengatakan bahwa karena kami baru percaya, kasihnya luar biasa ketika itu, jadi ya ampuni saja, ya ampuni, karena Tuhan mengajarkan kita mengampuni meskipun dapurnya dibakar. Nah, setelah itu seminggu kemudian setelah dapur dibakar, barulah seisi rumah kami dibakar, ya semua dibakar. Jadi itu ada bapak, ada ibu, ada adik saya, dan saya sendiri di situ. Nah, sebelum kejadian itu pada 9 Desember 1997, itu jam setengah 1 sampai atau jam 1 pagi, ya. Nah, padahal sebelumnya 2 jam sebelumnya itu kami ada persekutuan, kami ada doa di rumah, ya. Setelah didoakan, kami foto bersama. Kebetulan saya yang foto, ketiga bapak, ibu, dan adik saya ketika itu. Nah, setelah selesai persekutuan berdoa, saya karena biasa saya keluar rumah dengan menaiki sepeda gayung ke ujung jalan begitu. Jadi sampai di ujung jalan saya melihat orang yang bakar rumah saya itu ada di situ. Itu dia bersama 5 orang, lebih dari 5 orang di situ dia bercerita, tetapi saya tidak curiga sama sekali, ya, saya tidak curiga sama sekali. Dan saya pulang, ketika itu saya pulang dan ketemu dengan bapak saya. Terus tiba-tiba bapak saya ngomong begini, Dek, jangan tidur dulu, jaga dulu, bapak mau istirahat. Nah, saya bilang ke bapak, ya saya orang besok mau sekolah, mau olahraga begitu. Jadi saya tidur jam 10 itu kami tidur. Nah, jam setengah 1 malam, jam kira-kira setengah 1 malam sampai jam 1 itu rumah kami lah dibakar. Nah, ketika ada apinya begitu besar, dan saya juga terkaget ketika itu, dan saya lihat tempat tidur saya sudah hangus terbakar, dan semuanya di sekitar kamar saya hangus terbakar. Pokoknya apinya sangat besar sekali. Nah, saya mau keluar tidak bisa ke belakang karena ada ada jendela yang teralinya besi. Satu-satunya jalan saya harus dobrak pintu yang terbakar itu. Nah, ketika saya memberanikan diri untuk dobrak pintu itu, terbukalah pintu itu. Nah, ketika saya ada di luar, saya ingat mana bapak, ibu, dan adik. Nah, tiba-tiba dari kamar sebelah itu keluar ibu dengan api yang besar. Pokoknya seperti monster api dia. Itu saya coba untuk menolong ibu saya. Saya suruh berguling-guling di halaman, dan setelah mati apinya, saya tanya ke ibu, Bu, mana bapak? Gitu. Ya, ada di dalam. Terus saya lari masuk ke kamar, tidak bisa karena apinya terlalu besar. Muncullah bapak saya keluar dengan rupa yang sama, terbakar semuanya. Pokoknya seperti monster api itu, terus selimut api. Nah, setelah itu saya suruh bapak untuk ke belakang rumah karena ada kolam di sana, dan saya cemplungkan ke sana supaya apinya padam. Nah, baru ketika itu saya ingat, adik mana bapak? Ada di dalam. Nah, ketika itulah saya lari lagi masuk. Nah, ketika itu saya sambil nyari alat untuk siram, untuk memadamkan api, dan saya melihat adik saya di situ. Nah, saya ingin juga mati di situ bersama-sama. Dan ketika saya mau masuk untuk mengambil adik saya, nah di depan kamar itu saya tidak bisa jalan. Ya, saya tidak bisa jalan, dan seperti ada yang memegang kaki saya.
itu seperti ada orang yang menahan saya, tidak masuk ke sana. Nah, ketika itu berdiri sambil melihat langsung kondisi adik saya ketika itu, ya, dan bagaimana adik saya seperti boneka yang dibakar, dan hanya mengatakan 2 kata saja, ibu dan aslinya tidak ada. Ya, di situ saya merasa kecewa. Pokoknya saya bersungut-sungut di situ. Saya Tuhan Yesus, saya sudah ikut Yesus kok seperti ini, kok semuanya itu luapan emosi saya ketika itu. Dan tidak terasa semuanya habis. Kayu-kayu yang di atas plafon juga menjatuhi saya pokoknya ingin mati juga di situ, ya. Nah, ketika itu tapi ternyata saya tidak ada luka bakar sama sekali di situ. Nah, ketika itu saya dibantu, barulah ada orang-orang yang membantu kami atau saya ketika itu memadamkan, karena sudah habis terbakar. Dan setelah itu adik sudah meninggal di tempat, ya, sudah menjadi abu, ya. Terus bapak yang masih sadar, masih hidup, dan ibu langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, saya juga ikut ke rumah sakit ketika itu. Sampai di rumah sakit diperiksa, dan dokter mengatakan bahwa tidak perlu lagi diobati karena sudah 98% luka bakar gitu. Nah, jadi ketika itu saya ya pasrahkan saja gitu. Jadi namanya anak, ya saya menangis, saya pokoknya tak mau kehilangan gitu. Ya, nah setelah itu besok kemudian bapak meninggal. Dan bapak meninggal karena memang sudah tidak bisa tertolong. Nah, paginya bapak meninggal, terus dibawa ke ruang jenazah. Nah, saya pindah lagi ke ibu, ke ruang rawat yang lain. Nah, ketika saya sampai di tempat ibu mengatakan bahwa bapak mau jemput ibu gitu. Nah, jadi ketika itu ya saya belum memberitahu bahwa bapak sudah meninggal. Nah, sedangkan ketika saya masuk ke kamar rawat ibu itu, ibu mengatakan bapak sudah jemput ibu gitu. Nah, jadi ketika itu saya tidak tanggapi. Nah, siang kemudian atau sore kemudian ibu lah menyusul meninggal. Nah, itu jadinya 3 dibakar dalam satu rumah, dan saya ada di situ dan saya selamat di situ. Nah, setelah besoknya dikuburkan itu saya dibawa ke panti asuhan. Saya diajak di panti asuhan dan tinggal di panti asuhan. Nah, 1 hari kemudian setelah orang tua adik dikuburkan dalam satu liang itu, dan besoknya saya punya kerinduan untuk melihat lokasi rumah saya terbakar itu. Nah, diajaklah saya ke sana, dan tiba-tiba sampai di sana ya sudah tidak ada harapan, tidak bisa, mungkin ya sudah habis lah semuanya, sudah tidak ada yang tersisa. Ketika itu saya pikir begitu, ya saya coba masuk ke rumah dan melihat kamarnya ibu dan bapak sudah tidak karuan, memang sudah tidak ada yang bisa diselamatkan. Baru saya masuk ke kamar saya, dan saya antara kaget dan tidak, itu ada lemari plastik yang dulu dirakit itu, lemari plastik yang dirakit itu
kain itu tidak terbakar, itu tidak terbakar sama sekali. Dan saya punya mainan, saya punya itu tidak tersentuh api. Padahal di sekelilingnya itu sudah hangus, terbakar. Tempat tidur saya habis semuanya, kiri kanannya, bahkan plafon apa semua sudah habis untuk terbakar. Dan anehnya lemari plastik saya itu tidak terbakar, tidak tersentuh api sama sekali. Nah, ketika saya buka itu lemari, dan saya melihat itu, yang ada di dalam lemari plastik itu adalah ijazah saya, ijazah SD saya, ijazah SMP saya, bahkan satu pasang seragam sekolah saya, satu pasang pakaian gereja, satu pasang pakaian di rumah. Jadi itu yang ada di dalam lemari plastik yang mungkin secara logika manusia tidak mungkin masih utuh. Nah, ketika itu saya tidak merasa bahwa itu memang cara Tuhan. Saya tidak tahu ketika itu. Saya masih punya dendam yang luar biasa. Saya masih nanti saya balas orang yang melakukan ini. Ketika itu saya seperti itu, sudah tidak ada pikiran untuk mau ini mau itu. Nah, ketika itu saya ambil dan saya bawa masukkan ke tas. Nah, ketika itu, jadi saya ketika itu saya lagi kacau, dan saya lagi tidak punya, ya pokoknya ingin membalas saja ketika itu, ya. Jadi itulah awal kejadiannya itu. Dan di situ saya terus dibawa ke panti asuhan, ya, dibawa ke panti asuhan, tinggal di panti asuhan, dan selama saya tinggal di panti asuhan itu, selama 3 bulan saya mempersiapkan diri untuk membalas dendam. Ya, saya ingin juga mau habiskan juga orang-orang yang karena saya tahu orangnya. Ya, saya ketika itu saya lihat orangnya. Jadi saya juga ingin membalas, ya, apa yang mereka lakukan, ya. Jadi ketika itu saya persiapkan diri untuk pokoknya, ya, ibadah biasa saja, yang penting saya persiapan, ya. Nah, ketika saya sudah persiapkan itu, selama persiapan selama 3 bulan, saya tadi sering dikunjungi, ya, hamba-hamba Tuhan, ada pendeta, ada orang-orang yang berbelas kasihan, memberikan satu saran, artinya firman Tuhan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pokoknya terus saja dikasih firman, saya dikasih firman bahwa ya memang sudah rencana Tuhan seperti itu. Tapi saya dalam pikiran saya tidak terima, ya, karena kok sudah ikut Yesus, sudah ikut Tuhan, kok ya malah dihabiskan semuanya, artinya tinggal sendiri, ya. Jadi padahal harapan saya, ya tidak misalkanlah adik saya kan begitu, saya ada, tapi itulah yang terjadi, menimpa saya, ya. Nah, ketika saya di panti itu, saya sudah persiapkan untuk balas dendam, dan ketika saya sudah lama-lama sudah mulai sadar, sudah mulai ya muncullah belas kasihan dan lain sebagainya. Di situ saya merasakan, di situ saya mulai berpikir, ya. Dan ketika saya sudah anggaplah sudah ini saya mulai lagi. Nah, ketika itu baru saya melihat orang-orang yang membunuh atau membakar rumah saya ini. Ya, dia punya anak kecil. Saya berpikir, ya, andai kata saya bunuh mereka, mungkin saya tidak ada di sini dan lain sebagainya. Mungkin saya mulai berpikir seperti itu. Nah, setelah itu dalam kejadiannya itu saya ingin melupakan semuanya. Ya, artinya kan
itu sudah terjadi seperti itu. Nah, dalam kenyataannya bisa saya lupakan dan saya tetap trauma, ya, tetap mengalami itu. Dan ketika saya menyampaikan, ya, saksian ini, saya selalu mengingat, ya, malam hari ini saya bersaksi ini supaya orang, saudara-saudara mengetahui bahwa ikut Yesus ya seperti ini dalam kondisi saya, ya. Jadi ketika itu saya putus asa dan tidak ada harapan karena tidak ada lagi yang mengurus karena hidup sendiri. Nah, yang saya herankan adalah saya syukuri hari ini ketika itu masih ada ijazah saya, masih ada semua lengkap di situ. Ya, saya pikir setelah saya renungkan, setelah saya sadar dan saya renungkan, ternyata sebelum terjadi seperti itu Tuhan sudah mempersiapkan itu. Ya, saya baru menyadari bahwa ketika saya artinya tidak peduli lagi sama Tuhan Yesus tetap peduli. Dan di situ saya merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak hanya sebelum saya mengakui, tetapi sebelum mengakui pun Dia atau Tuhan Yesus sudah menolong saya dan menyelamatkan saya. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang saya yakini hari ini di dalam Yesus Kristus sanggup untuk menyelamatkan saya seperti seluruh keluarga saya yang sudah mendahului. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, dan adik saya sudah senang bersama-sama dengan Tuhan di sana. Saya bersyukur, dan selama di panti asuhan saya tinggal dan sampai menyelesaikan sekolah saya, ya, SMA. Terus 1 tahun saya kerja di TPA, tempat penitipan anak. Nah, setelah itu saya ikut pelayanan, ya, melayani Tuhan, baik pimpin ujian, main musik lah. Nah, ketika itu bergerak saya untuk menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan. Nah, ketika itu saya mengambil satu keputusan untuk bersekolah, sekolah Alkitab begitu, ya. Jadi memperdalam saya punya pelajaran yang memperdalam, belajar tentang karakter, belajar tentang hal-hal yang penting dalam hidup saya, ya. Nah, ketika itu saya di panti asuhan itu minder, jadi orang yang minder, jadi orang yang tidak sendiri, pemalu dan lain sebagainya. Artinya itu yang membuat saya menjadi kejadian itu yang membuat saya menjadi minder. Nah, akhirnya ketika saya putuskan untuk menjadi pelayan Tuhan, saya sekolah, itu saya bersyukur dan tahu bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memberikan ujian buat saya, ya. Ternyata di balik kejadian itu, ya, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya dipilih menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, ya. Ketika saya selesai sekolah, saya perintisan, ada satu perintisan di daerah Sumbiu, lagi di Spirit. Jadi Tuhan pakai saya untuk melayani Tuhan gitu. Dan saya menyadari dan kita memperdalam firman dan mengatakan bahwa ikut Yesus itu harus bayar harga. Ya, saya mungkin inilah kejadian ini yang ketika keluarga saya ini menjadi
harga yang harus saya bayar. Ya. Jadi ketika itu saya sangat kecewa ketika itu, dan saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Nah, ketika saya memutuskan untuk melayani Tuhan, banyak tantangan juga, tapi saya yakin bahwa Tuhanlah yang akan menolong saya. Nah, ketika kejadian-kejadian itu, ya, dan yang saya yakin, saya secara pribadi tidak mengharapkan itu, tetapi itulah yang terjadi. Nah, baru saya menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah buat saya. Jadi saya dipakai Tuhan, saya dipilih Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Sampai hari ini juga masih mengembalakan ya, di Singaraja. Dan puji Tuhan, karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan, saya masih kuat sampai hari ini. Dan dalam perjalanan saya mulai dari kejadian itu sampai sekarang ini, begitu banyak pertolongan Tuhan. Yang satu saya yakini bahwa seluruh keluarga saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Nah, saya juga mengimani bahwa saya juga pasti diselamatkan Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Yang penting tetap percaya pada Tuhan. Jadi kesaksian ini sesungguhnya tidak mau saya ungkapkan lagi karena mau saya tutup ya. Tetapi setelah malam hari ini, dengan kesaksian ini, dengan kesaksian hidup saya, kejadian-kejadian yang saya alami bisa memberkati dan bisa menjadi satu pemicu untuk saudara-saudara kita yang ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa Dialah satu-satunya jalan untuk sampai ke surga. Jadi di dalam yang saya ingat, di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi itulah yang menjadi harapan saya dan menjadi semangat untuk melayani Tuhan. Dan saya menyadari juga bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga saya itu, bapak, ibu, dan adik saya itu adalah salah satu rencana Tuhan buat mereka. Karena setelah seminggu dibaptis itu kan belum melakukan apa-apa, langsung dibakar hidup-hidup, dan saya meyakini bahwa mereka sudah diselamatkan Tuhan. Dan di dalam Matius juga berkata bahwa berbagai orang yang dianiaya karena kebenaran, karena dia adalah punya kerajaan surga. Saya yakin bahwa mereka mendapatkan tempat yang layak di surga, dan saya juga percaya bahwa Yesus juga akan memberikan saya tempat yang terbaik pastinya. Karena itulah keyakinan saya, itulah janji Tuhan Yesus kepada saya, sehingga sampai detik hari ini saya ambil keputusan tetap hidup di dalam Tuhan Yesus, tetap percaya ke Yesus apapun yang terjadi ya. Dan saya sempat merenungkan bahwa menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus itu sesungguhnya bagi saya itu tidak mudah ya. Harus bayar harga yang harus dibayar dengan mahal ya, dengan pengorbanan, dengan penderitaan. Itu penderitaan dan pengorbanan itu hanya ya sedikit agak ringan. Sesungguhnya ikut Yesus itu siap untuk mati sebenarnya ya. Jadi menurut saya ikut Yesus itu harus siap apapun kondisinya, siap mati jika percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi
biarlah kesempatan malam hari ini kesaksian yang sudah lama terjadi dalam 25 tahun yang lalu. Ya, saya sesungguhnya ingin memendam, ingin tidak mengungkapkan, tapi hari ini saya mencoba untuk berbagi, ya, supaya Bapak Ibu yang mendengar, menonton itu punya semangat untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan pegang terus Tuhan Yesus dalam hidup Bapak Ibu, ya. Jadi inilah saya, dan ketika nyambung lagi, ketika kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, jangan sampai meninggalkan, karena bagi saya itu salah satu kerugian, ya. Jadi oleh karena itu tetaplah setia, tetaplah menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Malam hari ini kesaksian yang tidak pernah saya secara langsung seperti ini saya saksikan. Ini memang pergumulan bagi saya. Dari kemarin saya diserang, saya sakit, ya, saya meriang, saya pernah memikirkan, karena saya memikirkan sesuatu yang sudah lama yang saya ungkapkan lagi. Jadi saya sampai sakit, sampai hari ini masih agak kurang fit, ya, karena memikirkan membuka memori yang lama yang memang seharusnya saya harus hapus, ya. Jadi tetapi saya tidak keberatan, dan saya ingin berbagi, ingin memberkati orang yang mungkin hampir sama nanti ketika ikut Yesus itu seperti apa. Intinya adalah dalam kesaksian ini, biarlah kesaksian saya bisa menjadi penyemangat, ya, meskipun ada tantangan, meskipun ada percobaan, ya, meskipun ada masalah. Nah, ketika kita ikut Yesus dan menyerahkan hidup berharap kepada Yesus, kita yakin bahwa Yesus pasti akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Baik, mungkin itu saja kesaksian saya.